karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Salam Pak Atta, Bu Wanti, Bu Walinang, Dek Lini, dan seluruh sahabat-sahabat saya yang setia di dalam TRC. Puji Tuhan, haleluya. Pada pagi hari ini saya mau bersaksi, yaitu bagaimana kehidupan saya di dalam bergabung di TRC, dan bagaimana juga yang sudah saya terima berkat-berkat Tuhan selama di dalam kehidupan saya. Baik sahabat-sahabat, pada umumnya kita yang ada di sini mempunyai kesaksian masing-masing atau pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya mau membagikan SKS atau Seksi Kesaksian Sahabat yang nama saya adalah Idam Dermawati. Sebelum saya masuk di dalam grup kita TRC ini, memang kami adalah dari kakek nenek sampai ke orang tua saya, sampai keluarga saya atau saya pribadi adalah kami keturunan orang Kristen. Dan kami sudah mengerti, sudah mengenal apa yang dikatakan Yesus itu adalah sebagai Allah yang menyelamatkan, Allah yang penolong, Allah yang melindungi. Dan kami atau di dalam keluarga kami juga mengadakan yang dikatakan ibadah pagi dan ibadah malam. Dan kami ke gereja beribadah setiap hari Minggu. Bahkan jikalau ada ibadah-ibadah di lingkungan atau kegiatan di gereja, kami mengikutinya. Tetapi yang dikatakan berjumpa dengan Yesus secara pribadi itu tidak sempurna atau belum sempurna sekali. Kami masih terikat yang dikatakan roh duniawi, roh
keterikatan kepada materi atau roh-roh kesombongan, iri hati, kebencian, balas dendam. Tidak mau mengampuni. Tetapi kalau boleh, kami mau membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Dan orang tua saya pun hobinya itu adalah suka menyindir setiap orang. Tetapi setelah saya masuk di dalam dulunya adalah TRM pada tahun 2016 pertengahan tahun atau bulan Juni kemarin itu, yang digabungkan oleh salah seorang sahabat saya yang sudah kian bergabung dengan saya. Walaupun sahabat saya itu selang beberapa bulan dia keluar. Yang menarik saya di dalam grup TRC kita ini yang sudah diubahkan namanya menjadi TRC, untuk mengikuti setiap postingan-postingan Pak Atta. Saya ingat sekali pertama kali saya masuk, kebetulan postingan Pak Atta pada saat itu adalah tentang persembahan perpuluhan. Dan saat itu saya sangat tertarik tentang persembahan perpuluhan, di mana walaupun kami membayar seluruh tentang persepuluhan itu sebelumnya saya mengerti, tetapi cara membayar kami itu yang perpuluhan itu tidak benar-benar khusus untuk perpuluhan. Jadi kalau kami mau membayar sumbangan di gereja, darilah perpuluhan itu kami ambil, dari uang perpuluhan itu kami membagi-bagikannya, mungkin sumbangan sosial, sumbangan dana untuk Natal dan lain sebagainya. Tetapi setelah saya mengikuti postingan itu, dan mulai situlah saya mengerti bahwa perpuluhan itu adalah benar-benar khusus perpuluhan. Itu tidak boleh dibagi-bagikan, karena itu adalah sudah bagian Tuhan top. Dan setelah itu saya mengikuti postingan dari Pak Atta, dan saya giat juga untuk membalasnya atau komen. Ada sekitar 6 bulan atau akhir bulan Desember 2016, dan saya dinaikkan 1 tingkat oleh Pak Atta melalui Deklini. Tetapi pada saat itu lagi saya agak sedikit tidak langsung menerimanya, sewaktu Pak Atta itu mengajak saya untuk naik level. Ya, saya lupa apa namanya saat itu. Tetapi karena anugerah Tuhan, akhirnya saya menerima tawaran dari Pak Atta dan dibimbing oleh Deklini. Yang tadinya kami beribadah itu hanya sekedar beribadah, tetapi setelah saya masuk di level berikutnya dibimbing oleh Deklini, dan hampir setiap malam kami mengadakan
penyembahan-penyembahan dan doa-doa khusus. Dan di situ saya mulai merasakan apa yang dikatakan hadirat Tuhan. Apa yang dikatakan masuk di dalam bait suci, di dalam ruang Maha Kudus, dan saya merasakan ketenangan jiwa. Saya boleh merasakan perjumpaan tersendiri dengan Yesus dan pengurapan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan puji Tuhan, saya boleh menikmati keindahan bersama, keintiman bersama dengan Tuhan. Dan di dalam bimbingan Pak Atta juga itu diadakan satu yang dinamakan paket aktif rohani yang sampai saat ini kita lakukan di dalam pembacaan, perenungan firman Tuhan. Di dalam kita berdoa, di dalam kita berpuasa, dan disitulah terbentuk yang dikatakan karakter. Dan terlebih-lebih dengan nama grup kita yaitu TRM, yaitu Der Curep Ministry, yaitu serupa dengan Yesus. Dan itu yang menjadi pendorong di dalam hidup saya, supaya karakter saya itu serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini itulah yang menjadi pendorong bagi saya. Nah, setelah saya mengalami beberapa tahun saya sudah bergabung di sini, dan boleh saya katakan bahwa pertolongan Tuhan, kasih anugerah Tuhan banyak yang sudah saya terima. Yang tadinya saya tidak pernah puasa, dan saat ini boleh saya berpuasa. Boleh saya kuat, boleh iman saya semakin mendalam, terlebih-lebih di setiap renungan-renungan yang diantarkan Pak Atta. Dan saya boleh merasakan betapa besar kuasa firman itu. Walaupun banyak tantangan yang saya hadapi, atau banyak juga harus kita bayar harga. Bangun kemarin itu saya boleh bangun tengah malam. Oleh karena kuasa kasih Tuhan dan Roh Kudus yang selalu membimbing saya boleh mampu. Walaupun tantangan hidup banyak, dan bukan berarti kalau tantangan hidup itu kita harus menjauhkan diri daripada Tuhan. Itu tidak. Semakin kita menerima banyak tantangan, semakin kita mencari wajah Tuhan. Dan semakin kita menghafalkan firman Tuhan, semakin itu juga menjadi kekuatan bagi kita. Boleh saya bersaksi, di dalam saya bersama di dalam TRC kita ini, sungguh banyak berkat yang saya terima. Berkat yang ilahi, berkat rohani yang mendekatkan batin saya kepada Tuhan. Di mana di dalam firman Tuhan kalau kita renungkan di Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-5 dan ke-6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya dan ia akan bertindak. Berarti kalau kita sudah menyerahkan secara total hidup kita ini kepada Tuhan, berarti Tuhan itu
adalah yang bertindak apapun yang kita alami. Sehingga di ayat 6 ia berkata, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itulah ia memunculkan kebenaran-kebenaran kita terhadap segala musuh-musuh kita. Apapun musuh-musuh kita yang menghadang kita, yang menyelimuti kita, yang menyerang kita, tetapi Tuhan itu memunculkan kebenaran kita bagaikan terang dan hak kita seperti siang. Hak kita itu adalah hak kita untuk mengikut Yesus. Kita berhak untuk menerima kerajaannya, dan ia juga mau memunculkan dan memberikan kita hak yang total seperti siang. Tidak ada kegelapan, tidak ada kesuraman pada masa depan kita. Dan kalau selama ini tidak saya mengenal, saya hanya tahu mengerti, mendengar bahwa puasa itu ada. Dan makna yang puasa yang sebenarnya setelah saya masuk di dalam grup TRC yang dipimpin Pak Atta ini, baru saya mengenal apakah yang dikatakan puasa itu, bahwa puasa itu adalah mengosongkan diri dan menguduskan hati kita, harus menjaga kekudusan pikiran, kekudusan hati, kekudusan perkataan, dan kita harus banyak mengambil bagian di dalam puasa itu, di dalam lebih mendekatkan hati lagi kepada Tuhan, lebih kita mencari apa yang Tuhan mau di dalam roh dan jiwa kita. Harus kita banyak memberi waktu untuk menenangkan dan merenungkan firman-Nya. Dan setelah itu, selama saya masuk di sini, dan saya rasakan juga banyak pertolongan yang saya terima melalui sahabat-sahabat. Saya dengan saya setiap membawakan pergumulan saya dengan tidak segan-segannya di dalam grup doa, baik melalui grup pendoa TI, TRC Advance, dengan saya tidak segan-segannya apa yang saya alami, baik persoalan hidup di dalam keluarga, anak-anak, sakit penyakit, dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan melalui sahabat, melalui Pak Atta, melalui admin, dan di situ boleh saya menerimanya doa-doa dari sahabat. Dan saya juga sebaliknya belajar untuk membayar harga untuk mendoakan juga pokok-pokok doa dengan tidak boleh terlewatkan, karena itu adalah suatu juga tugas dan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kurasakan betapa besar anugerah Tuhan melalui TRC ini, melalui bimbingan Pak Atta kepada saya sampai saat ini. Dan dengan tidak segan-segannya saya membukakan apa yang sudah saya alami di dalam keluarga saya, dan yang sampai saat ini juga ada yang masih pergumulan saya. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, dan saya bersaksi, jikalau kita tidak meninggalkan Tuhan itu juga tidak pernah meninggalkan kita. Dan sekalipun kita
terkadang meninggalkan Tuhan itu. Tetapi karena Dia adalah Allah Israel, Allah Yakub, Allah yang berkuasa di dalam pribadiku, Dia juga mau mengampuni dan juga mau menerima saya sebagai sahabatnya, dan Dia menerima saya sebagai anak kesayangannya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada saya. Walaupun saat ini saya merasakan sakit yang masih belum tuntas di dalam diri saya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan anak-anak yang berharap kepadanya. Di mana mungkin saat-saat ini kita mengalami, mungkin juga ada sahabat atau ada di dalam keluarga sahabat yang sudah pernah mengalami yang dikatakan COVID. Dan itu sudah saya mengalaminya kepada anak saya, Ruth Putri. Dan mungkin sahabat-sahabat di sini, oleh karena doa sahabat dan anak saya itu bisa terlewatkan sembuh pada saat itu, terlebih saat itu anak saya itu adalah dalam keadaan hamil tua, dan pada saat dia itu masuk di dalam ruang isolasi, ya mungkin kita bisa bayangkan betapa sedihnya, karena dia juga baru berkeluarga, berpisah dengan suaminya. Dan pada saat itu saya memohon kepada kita di sini untuk mendoakan anak saya. Tetapi pada saat itu dokter tidak mau menanganinya, tidak mau karena dia harus melahirkan dengan operasi sesar. Tetapi oleh karena kuasa doa dan kemurahan hati Tuhan, dan dokter yang mentanganinya pada saat itu, para perawat, hati mereka tergerak untuk mengambil pekerjaan atau mengoperasi anak kami. Dan dengan selamat, puji Tuhan, anak itu sampai sekarang sudah 8 bulan, bayinya sehat. Dan saat itu satu orang pun tidak juga terkontaminasi apa yang dikatakan COVID. Itu semuanya hanya belas kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, dan oleh karena doa-doa Pak Atta dan sahabat-sahabat di sini. Itulah gunanya, itulah kita yang di sini yang sudah kita rasakan betapa kita hebatnya persaudaraan, persahabatan di sini. Ya, apa yang dirasakan oleh yang seorang, kita juga ikut merasakannya. Ya, kita tidak bosan-bosannya untuk mendoakannya, dan itu pun doa-doa kita itu Tuhan mendengarkannya, di mana kita saling di sini terbuka, saling mengasihi, saling juga sapa menyapa, dan itulah luar biasanya di sini kita yang ada di grup TRC ini. Dan kesaksian lagi yang sangat-sangat terakhir yang saya alami saat ini, ya mungkin sahabat di sini masih mengingat, masih di dalam pokok doa ya anak saya Putra. Tetapi puji Tuhan, saya bersyukur dengan Tuhan, sudah mulai dia merindukan kembali kepada Tuhan. Sudah dia mulai mau menyembah, sudah dia mulai mau membangunkan saya tengah malam. Tetapi saya mohon saudara-saudara, bukan berarti saya tinggal diam. Saya harus mendukung di dalam doa, karena saya mengerti bahwa iblis itu tidak tinggal diam. Dia juga berusaha untuk juga menjatuhkan anak-anak kami, baik melalui sahabat-sahabatnya di luar. Tetapi saya percaya
Oleh karena kuasa doa kita di sini, pasti keluargaku dipulihkan, anak-anakku dipulihkan kembali, suamiku dipulihkan kembali. Pasti Tuhan Yesus tidak membuatkan kami jatuh begitu aja, karena Tuhan Yesus itu maha tahu. Bagaikan Tuhan Yesus itu adalah bagaikan dia adalah yang sebenar-benar merangkul, bagaikan dia menjaga seperti biji mata. Dia itu tidak mau membiarkan kami. Saya percaya, itulah iman saya. Dan juga melalui renungan-renungan firman Tuhan yang diantarkan oleh Pak Atta, dan juga ayat-ayat hafalan seperti itu yang sangat saya ingat sekali dan saya pegang, yaitu di Mazmur pasal 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sungguh indah betapa besar Tuhan itu. Tuhan sangat bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dengan kita takut akan Tuhan, sangat bergaul karib, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itulah yang saya nantikan, walaupun saya lagi sudah menerima perjanjian Tuhan itu kepada saya, tetapi saya mau menantikan perjanjiannya. Dengan saya juga harus mohon dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, boleh semakin hari semakin aku takut akan Tuhan. Dengan semakin aku takut melalui firman-Nya, melalui perenungan firman-Nya, melalui ketaatan saya pasti ada dibukakannya perjanjiannya. Yang perjanjiannya itu menurut saya, menurut iman saya, yang saya tunggu-tunggu adalah Yerusalem baru. Boleh saya juga setiap saat saya minta kepada Tuhan, ini saya Tuhan, pakai saya untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk pakai saya Tuhan menjadi tiang doa di dalam keluargaku, menjadi tiang doa di dalam tetanggaku, di dalam lingkunganku, di dalam bangsaku. Dan inilah harapan saya kepada Tuhan. Boleh apa yang sudah saya terima kemurahannya, dan boleh saya juga menjadi kesaksiannya. Dan sekali lagi, inilah kesaksian saya yang sangat sederhana, dan saya berterima kasih kepada Pak Atta yang tidak bosan-bosannya untuk membimbing kami di sini. Dan saya juga berharap dan berdoa kepada Tuhan, biarlah semakin hari semakin mengalir anugerah pengurapan yang baru kepada Pak Atta, karena kami sangat membutuhkan tuntunan Tuhan melalui hambanya Pak Atta. Demikianlah SKS yang sederhana ini. Jikalau ada yang tidak berkenan di hati para hambanya Pak Atta, yang kurang pas, saya mohon juga untuk dimaklumi, baik kepada sahabat-sahabat maupun daripada Ibu admin. Saya percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang memberikan pengertian-pengertian, karena saya saat ini dalam keadaan kondisi kurang sehat. Mungkin terasa sekali di dalam kalimat dan ucapan-ucapan yang kurang. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyerahkan kita yang berada di dalam grup ini, boleh kita bersama-sama menuju ke Yerusalem baru. Amin. Shalom. Yesus pegang
erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak mungkin hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau